97 Rahme Radio, Your Vibe, Your Voice, menyuarakan cerita dan musik terbaikmu. Hai Sobat Rahmel, kembali lagi bareng aku, Meli Rahmalia di Rahmel Radio, Your Vibe, Your Voice, menyuarakan cerita dan musik terbaikmu. Tempat di mana inspirasi dan informasi berkualitas hadir untuk kamu semua. Hari ini kita nggak cuma bakal dengerin musik loh, tapi juga ngobrol santai tentang sesuatu yang menarik dan tentunya penting banget, terutama di era sekarang, yaitu tentang manajemen dan strategi marketing radio dalam meningkatkan kualitas siaran dan minat pendengar. Nah Sobat Rahmel, kita semua tahu bahwa perkembangan teknologi di digital sekarang ini sangat cepat. Kehadiran platform seperti streaming, podcast, dan media sosial membuat cara orang menikmati hiburan jadi berubah. Dulu, radio adalah media utama untuk mendapatkan sebuah informasi dan hiburan. Tapi sekarang, radio harus bersaing dengan banyak platform digital yang menawarkan konten visual dan interaktif tentunya. Nah, di sini penting banget yang namanya manajemen radio yang baik. Manajemen radio itu sebenarnya adalah proses mengelola seluruh kegiatan penyiaran, mulai dari perencanaan program, pengaturan sumber daya manusia, seperti penyiar dan tim produksi, hingga penggunaan teknologi dan fasilitas pendukung. Tujuannya cuma satu Sobat Rahmel, agar siaran berjalan dengan terarah, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pendengar. Nah, dalam manajemen radio juga ada beberapa fungsi penting yang harus dijalankan. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Di tahap ini, radio menentukan konsep siaran, target pendengar, jenis program, hingga jadwal tayang. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Di sini, tugas dibagi secara jelas. Siapa yang jadi penyiar, siapa yang mengatur teknis, siapa yang mengelola konten, dan sebagainya. Ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Ini adalah tahap di mana program siaran benar-benar dijalankan sesuai rencana. Dan yang terakhir, pengawasan atau controlling. Di tahap ini dilakukan evaluasi untuk melihat apakah siaran sudah berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Nah, selain manajemen, ada juga yang gak kalah penting Sobat Rahmel, yaitu strategi pemasaran atau marketing radio. Nah, kenapa sih marketing radio itu penting? Karena radio bukan hanya media hiburan, tapi juga sebuah bisnis yang membutuhkan pendengar dan pemasangan iklan agar bisa bertahan. Marketing radio adalah cara bagaimana sebuah stasiun radio itu menarik pendengar baru, mempertahankan pendengar lama, dan mendapatkan pengiklanan. Nah, jadi salah satu konsep penting dalam pemasaran adalah promotion mix atau bauran promosi. Ini tuh terdiri dari beberapa strategi Sobat Rahmel. Yang pertama ada advertising atau iklan. Jadi promosinya itu melalui media termasuk radio itu sendiri. Yang kedua itu ada personal selling, yaitu penawaran langsung ke calon pengiklan. Yang ketiga itu ada sales promotion atau promo menarik seperti giveaway atau event. Terus yang keempat itu ada public relation, membangun hubungan baik dengan publik. Yang kelima ada event, kegiatan yang melibatkan pendengar secara langsung. Nah, semua ini tuh bertujuan untuk meningkatkan daya tarik radio di mata masyarakat, Sobat Rahmel. Terus, di era digital seperti sekarang ini, strategi marketing radio juga ikut berkembang. Ada beberapa pendekatan yang digunakan seperti interaktif marketing, terus direct marketing, sama public relation digital. Jadi direct marketing itu adalah untuk menjangkau pendengar secara personal. Kalau interaktif marketing itu menggunakan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan pendengar. Sedangkan public relation digital itu membangun citra positif melalui platform online yang ada di web si radio tersebut. Nah, radio sekarang nggak bisa hanya mengandalkan siaran audio saja, tapi juga harus aktif di dunia digital supaya tetap relevan. Nah, itu dia sedikit selingan untuk teman-teman dan kita bakal lanjut ya. Jadi dalam praktiknya ada beberapa teknik marketing radio yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan minat pendengar.
Yang pertama, meningkatkan brand awareness, yaitu membuat radio lebih dikenal dan diingat oleh masyarakat. Yang kedua, pastinya membangun citra dan positioning. Artinya radio harus punya identitas yang jelas. Misalnya fokus ke musik anak, muda, berita dan hiburan keluarga. Yang ketiga itu menarik dan mempertahankan pendengar dengan cara membuat program yang menarik dan relevan di zaman-zaman sekarang. Apalagi kan bagi Gen Z sekarang tuh biasanya yang viral-viral tuh baru gitu loh didengar, ditonton gitu kan. Yang keempat ada adaptasi dengan teknologi. Nah, supaya radio ini tetap bisa bersaing di era digital, jadi radio ini harus bisa menyesuaikan, harus bisa adaptasi dengan teknologi digital sekarang. Namun tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi radio saat ini. Yang pertama, kayak menurunnya minat terhadap radio konvensional, terus persaingan dengan media digital juga banyak, keterbatasan format audio dibandingkan audio visual gitu loh, dan berkurangnya pengiklan. Jadi sekarang tuh berkurang banget ya yang ngasih iklan ke radio itu. Kebanyakannya kayak di TikTok, di YouTube atau di mana baru gitu loh ada pengiklan. Tapi kalau misalkan sebuah perusahaan memberikan iklan ke radio itu jarang sekarang, dan sekarang tuh banyak banget kan radio yang tutup akibat kurangnya pengiklan. Tapi justru dari tantangan inilah radio harus bisa terus berinovasi gitu loh. Jadi membangun hal-hal yang kreatif, yang menarik gitu loh, untuk mengingat orang-orang tuh beriklan di radio tersebut. Nah, jadi Sobat Rahmel, bisa disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah radio sangat bergantung pada manajemen yang baik dan strategi pemasaran yang tepat. Dengan perencanaan yang matang, pengolahan yang terstruktur, serta promosi yang kreatif, adaptif terhadap perkembangan zaman, radio tetap bisa eksis dan bahkan berkembang di tengah persaingan media digital. Nah, itu mungkin yang dapat aku sampaikan ya kepada Sobat Rahmel semua. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa pantengin terus dan stay tune terus di siaran mati selanjutnya. So, bye-bye.